Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran kalam Jabariyah, yaitu yang pertama, sejarah munculnya aliran kalam Jabariyah. Nah, Jabariyah berasal dari kata jabar yang berarti memaksa. Menurut istilah ilmu kalam, Jabariyah adalah suatu aliran atau paham teologis yang berpendapat bahwa manusia itu di dalam perbuatannya secara mutlak adalah perbuatan Allah, tanpa ada daya sedikit pun dari manusia. Secara historis, paham Jabariyah ini muncul sejak masa sahabat dan berlanjut masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama mulai membicarakan masalah takdir serta tentang kekuasaan manusia ketika berhadap dengan kemahakuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Sebagaimana yang diketahui, umat Islam memiliki keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta atau pencipta segala sesuatu dan mempunyai kehendak mutlak. Sehubungan dengan ini, timbullah beberapa pertanyaan yang hampir sama dengan yang ada pada pemikiran filsafat Yunani tentang ketuhanan. Misalnya, sejauh manakah manusia bergantung kepada kemahakuasaan dan kehendak mutlak Tuhan? Dan yang kedua, apakah manusia itu mempunyai peranan dan kebebasan dalam mengatur segala gerak hidupnya? Ataukah manusia itu sepenuhnya terikat dan tunduk kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebagian kalangan bersikap terlalu ekstrim dengan berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kekuasaan dan kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dengan demikian, dalam paham mereka manusia itu serba terpaksa oleh kehendak mutlak Tuhan dan tidak memiliki daya atau pilihan untuk menentukan sesuatu. Gerak-gerik manusia sama halnya dengan sepotong kapas diterpa angin. Paham ini akhirnya dikenal dengan istilah Jabariyah. Jabariyah adalah antithesis dari Qadariyah yang meyakini bahwa manusia adalah raja bagi perbuatannya sendiri. Tak ada keterlibatan Tuhan di dalam perbuatan itu. Umumnya para ahli sejarah teologi Islam berpendapat bahwa yang mula-mula membawa paham ini adalah Ja'ad bin Dirham yang disebarluaskan oleh Jahm bin Safwan As-Samarqandi, sehingga dia dianggap Jabariyah. Sering pula diafiliasikan kepada dia dengan sebutan Jahmiyah. Sebagian ahli sejarah Islam menganggap bahwa Ja'ad bin Dirham mengambil paham Jabariyah ini dari seorang Yahudi di Syam. Namun, menurut Abu Zahrah, agama Yahudi bukanlah satu-satunya pemilik peran bagi kemunculan paham ini. Kemunculannya sangat mungkin juga karena pengaruh paham orang-orang Persia yang berlatar belakang agama Majusi. Nah, dan yang kedua adalah tokoh dan doktrin ajaran Jabariyah. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah Jabariyah ekstrim. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Di antara pemuka Jabariyah ekstrim adalah yang pertama adalah Jahm bin Sufyan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahruz Jahm bin Sufyan. Abu Mahruz Jahm bin Sufyan ini, ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Adapun doktrin ajarannya berkaitan dengan persoalan teologi ialah manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri. Dan surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah.
Yang kedua, ada yang disebut dengan Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia disebarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Semua dipercaya untuk mengajarkan di lingkungan pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi setelah tampak pikiran-pikiran yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan Jahm, serta mentransfer pemikirannya kepada Jahm untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Adapun doktrin ajaran dari Ja'ad bin Dirham ialah yang pertama, yaitu manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya, dan yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Nah, selanjutnya ada pula aliran Jabariyah moderat. Nah, Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Akan tetapi manusia mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan nasab. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur, dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Akan tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Nah, adapun tokoh-tokoh dari aliran Jabariyah moderat, yaitu yang pertama An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Husainiyah. Adapun doktrin ajarannya ialah yang pertama, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peranan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Dan yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan Ad-Dirar. Nama lengkapnya adalah Dirar bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar. Adapun doktrin ajaran dari Ad-Dirar yaitu perbuatan manusia dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Dan yang kedua, hujjah sudah diterima setelah Nabi adalah ijtihad. Dan yang terakhir, mengenai ru'yat Tuhan di akhirat, bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Nah, selanjutnya pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun menyebabkan manusia menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis, ya. Karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan pasrah terhadap apapun juga. Selain itu, yang lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diibaratkan benda mati. Sebagai benda mati tentu saja tidak mampu melakukan apapun. Padahal jenis manusia adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perbandingan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah adalah yang pertama, aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadar dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, akan tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Nah, sedangkan aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak
diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat buruk maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Mungkin itulah yang saya sempat bahas pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.